apa yang harus dilakukan supaya tadi Prof. Wiku sudah mengisyaratkan tidak mustahil diperpanjang 2 minggu lagi karena angka yang tidak melandai. Menteri Keuangan sudah mengisyaratkan juga adanya rancangan keuangan untuk perpanjangan PPKM darurat. Apa yang harus kita lakukan supaya 2 minggu pertambahannya itu benar-benar bisa membuat kita melandai angka penularan positifnya? Yang pertama PPKM darurat ini tolong ditingkatkan lagi justru menjadi fully lockdown gitu ya, dan kemudian menerapkan kita tuh sudah punya, payung Mbak Irma, hukumnya Mbak maaf ya, Rosy. ini saya harus tanyakan pada Mbak Irma. Mungkin untuk Mbak Irma dan banyak dari kita yang punya gaji bulanan, itu akan bilang gampang banget bilang lockdown karena dapat gaji bulanan. Kami ini cuma Betul, sehari-hari pengen cari makan dengan uang yang halal. Jadi rasanya maka kalau itu. kita ngomong lockdown, kita dianggap nggak adil karena enak punya gaji bulanan. Nah, makanya ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang tidak memiliki gaji bulanan, kita semua masyarakat kelas bawah, kita semua masyarakat uang cilik, kita harus tahu, negara kita sudah memiliki undang-undang kekarantinaan kesehatan yang di situ menjamin, ciptakan karantina wilayah. Itu harus dilakukan karena di situ kalau itu kita lakukan, pemerintah di situ ada pasalnya secara spesifik menunjukkan bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan pokok, sandang, mungkin pangan, papan, termasuk listrik tolong untuk rakyat kecil itu di-waiver lah. Nggak Baik. usah bayar dulu. Kuota internet mungkin Pak Menkominfo ini kan sudah mau tahun ajaran baru ya, mungkin dilanjutkan untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Sudah Jadi kita disiapkan semua itu, tenang. Mendikbud sudah siapkan itu. Jangan khawatir, Ya Mbak Pak, Irma. ya. Kita Nah, tunggu hari ini Sabtu semua, aja, Rosi. Hari Sabtu nanti ada perubahan mungkin. betul. Perubahan Jadi apa ini Pak semua, Agus? Ya nanti kita tunggu saja soal ini mau dilanjutkan, mau diapakan, kita tunggu hari Sabtu. Ya. betul. Jadi ini intinya begini, kita memiliki payung hukum yang sudah menjamin bahwa kalau lockdown dilakukan, itu maka semua kebutuhan dasar rakyat terutama wong cilik ya, itu dipenuhi oleh negara. Nah, Tapi ini saya bahu rasa kita membahu tidak antara lagi pemerintah menggunakan pusat definisi dan daerah. lockdown karena itu akan kembali lagi ke belakang. Apapun Tapi itu bagaimana defisit. dengan istilah PPKM darurat supaya dilakukan dengan disiplin dan efektif. Yang paling penting adalah mencapai keseimbangan supaya mobilitas itu dikurangi, tetapi juga bagaimana jangan Betul, sampai Rosi. menimbulkan kerusuhan atau kerawanan sosial. Kita Betul, bersama. Rosi. Apabila pemenuhan Itu yang kebutuhan betul dasar sekali, itu Rosi. dilakukan oleh pemerintah, saya kira tidak perlu ada kericuhan. Tadi juga ada ya video-video yang ada memberikan uang cash dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan bantuan sosial Ya. ini bukan jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari loh. Ya. Bukan pemenuhan kebutuhan Kita- dasar. Ini adalah add-on, ini tambahan. Yang Betul. dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari itu bukan itu. Dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi yang kami harapkan apapun istilahnya, Normatifnya betul lockdown begitu, Irma. atau Secara PPKM normatif darurat dan setuju lain itu. sebagainya, tetapi Ya. yang harus dilakukan adalah pemerintah memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian masyarakat pasti akan patuh karena kita sudah punya track record PSBB jilid 1, masyarakat juga mematuhi dan buktinya dampaknya kasus melandai. Jadi mari kita percaya saling Dan memperkuat itu nggak antara pakai pemerintah dan karantina kan, masyarakat. Mbak? Kenapa Dokter PSBB Nadia? pertama itu bukan pakai karantina. Betul, Dan Dokter tidak ada Nadia, lockdown. tetapi pada saat itu situasinya tidak seperti sekarang, Dokter. Jadi kalau sekarang perlu dinaikkan eskalasinya karena kenaikan kasusnya pun juga eksponensial. Saya mau satu komentar karena saya takut Mbak Rosi nggak memberi kesempatan saya, bahwa peningkatan kasus itu bukan berarti suatu hal yang jelek. Itu peningkatan kasus memang kita coba tingkatkan untuk segera memisahkan yang sakit dari yang sehat supaya laju penularan itu bisa diputuskan. Jadi tidak sesuatu bahwa angka 57.000, 80.000 itu ada sesuatu yang jelek. Tapi justru Apalagi kalau diikuti meningkatkan dengan kewaspadaan kita. testing Jadi yang baik. memang testing kita meningkat, dan kalau saya ingin sampaikan bahwa kasus yang sembuh itu 19.000, kemudian yang dirawat itu 35.000. Bayangkan berapa jumlah yang sudah ditangani Fasiankes. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara Fasiankes kolap, saya sama sekali tidak setuju. Jadi itu yang harus, dan saya ingin saya bisa Mbak Rosi, paham. satu lagi. Saya bisa ingin paham satu Dokter lagi. Nadia tidak ingin Kasus menggunakan diksi sekali, kolaps karena ya. itu juga bagian bagaimana supaya tenaga-tenaga kesehatan kita itu Ya, satu tidak lagi justru saya ingin melemah. sebenarnya Mbak Rosi juga menampilkan video bagaimana perjuangan seorang tenaga kesehatan meninggalkan keluarganya, berhadapan dengan begitu banyak pasiennya, dengan resiko dia pasti akan terpapar dengan Sering virus banget itu Dokter COVID-19. Nadia, nggak cuma satu nakes. Sering Ya, banget. artinya Ya. video itu disandarkan dengan bagaimana masyarakat tadi yang nggak patuh pakai masker.